Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Terima kasih atas waktunya, udah mau diwawancara. Silahkan perkenalkan diri, asal universitas, dan semester berapa sekarang? Nama saya Widya Astuti dari Universitas Qomarul Huda Bagu, semester 4. Rodiatul Aini dari Fakultas Unikba, Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu, semester 4. Perkenalkan, saya Dinda Nabila, biasa dipanggil Dinda gitu. Terus saya dari jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Saya angkatan 2020 nih, jadi kebetulan angkatan COVID gitu ya. Itu aja sih. Saya mau nanya nih, kan kakak ini masuk di awal pandemi nih, bisa dibilang begitu. Selama masa perkuliahan ini, apa aja sih hambatan yang kakak alamin dalam proses perkuliahan gitu? Hambatan saya pada saat perkuliahan online pada masa pandemi kali ini, salah satunya kurangnya sinyal. Terus pada saat kuliah berlangsung, ada notifikasi yang keluar dari HP. Itu yang membuat kita tidak fokus pada pembelajaran ketika perkuliahan berlangsung. Yang pertama itu hambatannya jaringan, yang kedua itu kuota. Kendala jaringan sih sejauh ini. Jadi kalau misalkan ada kita kuliahnya dari rumah atau mungkin nggak yang di Jogja gitu ya, mungkin akan lebih sulit untuk menyesuaikan gitu. Lingkungan kuliahnya sendiri mungkin lebih ke tugas sih. Jadi tugas itu kan biasanya kalau kita kuliah online itu di Google Classroom atau langsung ke email atau langsung ke WhatsApp dosennya gitu kan. Dan setiap dosen tuh beda-beda. Kuliahnya juga kurang kondusif juga sih karena ya itu mungkin kurang interaktif. Nah, cara kakaknya buat ngatasin kayak gitu, hambatan yang tadi itu gimana? Cara mengatasinya yang pertama jaringannya itu cari tempat-tempat yang mempunyai banyak sinyal. Kalau bisa, kalau kita belajar itu bisalah bawa buku keluarkan. Kalau jaringannya di luar agak lebih tinggi. Nah, yang kedua, cara menghemat kuota itu tidak berlebihan menggunakan kuota. Perkuliahan secara online pada saat masa pandemi COVID-19 ini, ketika tidak adanya sinyal, kita harus berusaha semampu mungkin untuk mencari sinyal agar di mana perkuliahan kita berjalan dengan langsung. Kedua, ketika perkuliahan sedang berlangsung, sebaiknya kita silentkan notifikasi HP kita agar tidak ganggu dengan notifikasi yang masuk. Agar perkuliahan kita bisa kita cerna dengan baik dan mendengarkan dosen dengan baik juga. Aku biasanya kalau misalkan udah tahu nih jaringanku bakal lemot, dulu tuh sering banget jaringan susah sinyal kayak gitu-gitu. Itu pasti aku ada cadangan kartu lain gitu, walaupun aku pakai WiFi ya, tapi paling nggak ada kartu lain yang bisa aku backup gitu. Kalau misalkan aku nggak bisa, apalagi ada urusan mendadak gitu, itu kan kita bisa bisa lihat recordingnya kembali gitu. Terus tiap buat PowerPoint gitu-gitu pasti dimasukin lagi di Google Drive gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan selamat malam. Bye-bye. Ya, bye-bye. Well, everybody put your hands up. Halo Mbak Aul. Halo Maya. Boleh perkenalkan diri nggak Mbak Aul, ini dari kampus mana, semester berapa? Nama aku Aulia Risma Firdausya, asalnya dari Gunung Kidul. Nah, sekarang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang menempuh di semester 6. Mbak Aul ini punya masalah perkuliahan apa yang di pandemi ini lagi kamu hadapi? Sebenarnya banyak ya. Salah satunya mungkin kurangnya motivasi, pengen kayak ngerjain tugas kayak gitu. Misal kalau di misal offline kan kita tatap muka ya sama dosen, jadi ngerti nih apa sih yang harus dikerjain. Kalau online tuh kayak mau bertanya juga kayak mager banget gitu. Itu aja apa ada lagi kayak jadi itu?
itu juga sih kayak misal komunikasi sama teman-teman juga berkurang. Kayak misal kalau offline kan juga kita ketemu tiap hari. Kalau online tuh jadi kayak jarang ngechat aja. Kalau ngechat tuh kalau cuma sebatas nanyain tugas, nggak ngechat yang tiap hari intens gitu, nggak cuma nanyain tugas gitu. Oke, cara apa yang biasa kamu pakai gitu untuk menyelesaikan masalah itu? Misalnya masalah yang pertama tadi kan kayak keterbatasan bertanya gitu loh. Itu aku bisa kayak diskusi gitu sama temanku. Misal, ini tugas yang diberi Pak ini gimana nih gitu ngerjainnya gitu. Kalau misal kurang jelas, kita kan kelasnya lewat Zoom ya. Kalau misal kurang jelas, waktu diberikan pas kelas itu kita nanyanya di WA group. Jadi nanya lagi gitu 2 kali. Halo Mbak Dava. Halo. Boleh perkenalkan diri nggak? Dari nama, usia, asal mana, sekarang semester berapa, dari universitas mana? Saya Alia Dava Permana, usia 21 tahun, dari kampus Universitas Brawijaya, semester 4. Oke. Di pandemi COVID-19 ini, masalah perkuliahan apa yang sering kamu hadapi sih? Kayak misalnya kan kalau selama pandemi kita pakai Zoom. Terus kadang juga dosennya kalau ngajar cuma tinggal ngasih tugas-tugas, terus juga jarang jelasin gitu. Terus kalau kita sebagai mahasiswa juga kebanyakan sungkan buat bertanya kalau misalnya kita nggak paham sama materi yang dikasih dosen. Nah, itu doang sih. Ada lagi nggak kayak permasalahan lainnya gitu? Selain itu? Nggak ada. Cara apa yang biasa kamu pakai gitu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Nah, biasanya saya sama teman-teman saya tuh sering kumpul gitu ke kafe atau kemana buat Zoom bareng. Jadi kalau misalnya kita ada yang nggak paham, nanti saling tanya dan diajarin gitu. Ya itu aja. Makasih banyak ya Mbak Dava atas waktunya yang udah diberikan, penjelasannya juga. Iya, sama-sama. Semoga cukup membantu. Halo Mbak Gael. Halo. Boleh kenalan nggak Mbak Gael ini usianya berapa, dari kota mana, kampus, dan sekarang semester berapa? Nama saya Dinda Bilasana Putri. Umur saya 21 tahun. Saya dari kampus Politeknik 3PN. Aspek saya dari Yogyakarta. Jurusannya? Saya dari jurusan Etika Akuntansi. Oke. Aku mau tanya ini, untuk selama pandemi COVID-19 ini tuh masalah perkuliahan yang sering dihadapi itu apa sih? Apa sekarang tuh offline atau online? Offline sih, dari semester awal. Itu ada permasalahan nggak sama kegiatan kuliah itu? Ya, kalau offline tuh lebih serem sih. Soalnya kan kita tuh kaget gitu loh, tiba-tiba offline. Terus untuk memahami materinya tuh juga butuh waktu yang nggak cepet. Cara apa yang biasa kamu pakai gitu untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Ada nggak sih caranya? Kalau bisa memperhatiin dosennya, lebih memperhatiin dosennya, terus mempelajari ulang kembali apa yang disampaikan sama dosennya gitu. Oke deh, itu aja sih. Makasih ya Mbak Gael atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya. Nama saya Rodi Nabil dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo semester 2, ingin mewawancarai permasalahan perkuliahan pasca pandemi. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Mas, dengan siapa, di mana, kampusnya di mana? Saya Dian Pratama, kuliah di UGM jurusan Hukum tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Febrian Arif Kuncoro dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Nama saya Muhammad Nasibulwan, kampus Uhamka, jurusan Ilkom semester 6, angkatan 2019. Kalau boleh nanya, kuliahnya daring apa luring Mas? Daring sih. Daring semua apa gimana? Daring semua, untungnya. Berarti sama sekali belum ada yang luring? Udah pernah luring. Pas semester awal, semester 1, semester 2 lah. Sekarang udah daring sih beberapa. Setengah-setengah berarti? Iya. Ada permasalahan nggak kira-kira? Kalau permasalahan sih ada. Yang pertama mungkin komunikasi sama dosen nih. Kadang-kadang kita mahasiswa ini pengennya daring, dosennya nggak pengen
misalkan mahasiswanya pengennya luring, malah dosennya pengen luring, pengen daring gitu. Ada lagi Mas? Terus kalau misalkan ini ya, kalau kan ada yang daring, ada yang luring kan. Nah ini kan ada hybridnya. Ini kadang-kadang dosen tuh gaptek. Jadi kayak nggak bisa ngoperasinya gitu loh. Kayak gitu sih paling. Kira-kira sekarang kuliahnya luring apa daring? Daring Mas. Daring berarti offline ya? Sebelumnya pernah luring juga? Pernah. Boleh disebutin Mas kayak kendalanya gitu pas luring, pas daring? Daring mah sulit, kagak enak. Kenapa? Karena kan kagak bisa ketemu kawan, nggak bisa ngobrol tentang kuliahan ini. Oh ya. Pas solusinya sendiri kira-kira gimana nih menurut Mas? Ya disegerain lah kelar coronanya kalau bisa. Ada lagi nggak kira-kira? Itu aja dah kayaknya. Berarti semoga corona cepat kelar aja lah ya. Iya. Kalau misalkan dari saya sendiri mungkin kalau misalkan emang keterbatasannya kayak gitu ya, maksudnya nggak jelas gitu, mendingan luring sekalian gitu. Iya. Daripada harus hybrid. Oh, digabung-gabung lah ya. Iya. Kalau solusi dari Mas sendiri apa kira-kira? Ya mending di rolling lah. Jadi beberapa siswa masuk terus setengah-setengah ya? Iya. Oh, setengah gitu ya. Berarti kayak misalkan pagi kelas ini setengah, siangnya gantian gitu ya. Terus besoknya giliran lagi. Tapi itu udah solusi terbaik tuh menurut Mas. Iya dah gitu ya. Oh ya udah. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Akfara dari kelas H1 Pariwisata. Di sini aku menunjukin ke kalian hasil wawancara aku dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah. Penasaran? Langsung aja. Check it out. Nama saya Afifah Putri Agustin. Umur 22 tahun. Saya asalnya dari Jember. Kampusnya Politeknik Negeri Jember, semester 8. Nama saya Putri Florenza. Mahasiswa semester 8, Universitas PGRI Argopuro, jurusan Pendidikan Matematika. Nama saya Yosi Alasari, dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Oke. Untuk saat ini udah semester berapa ya, Kak? Alhamdulillah di semester 8. Masalah perkuliahan apa saja yang Kakak hadapi selama pandemi ini? Silahkan, Kak. Masalah perkuliahan yang saya hadapi karena daring ya, pandemi kan daring. Jadi tidak ada praktikum, apalagi jurusan saya kan teknik ya. Harusnya kan banyak praktikum, banyak yang perlu diketahui gimana prakteknya ini, gimana itu. Lah, sedangkan pandemi ini nggak ada praktek, teori terus. Sedangkan Zoom juga kadang juga bermasalah, sinyal kadang hilang, paketan kadang juga tiba-tiba habis gara-gara Zoom. Udah sih itu aja. Untuk pandemi ini lebihnya kurang fokus kepada materi. Jadi untuk mahasiswa semester akhir seperti saya, jadi kayak kekurangan materi untuk bahan skripsi gitu. Kayak dosen itu jarang menjelaskan. Kalau di kampus saya, dosennya itu jarang sekali menjelaskan dan hanya memberi mungkin PPT atau mereka memberikan kita tugas untuk mengerjakan. Jadi menurut saya lebih ke kekurangan kita mahasiswa, kekurangan materi. Kebanyakan kalau di perkuliahan ini sebenarnya internal ya, dari kitanya sendiri sebenarnya. Kayak menaruh banyak pressure ke kita. Jadi kayak kita sendiri tertekan, padahal harusnya kan kita menyesuaikan. Tapi kalau misal awal-awal sih dulu kayak emang susah banget. Dari yang pertamanya online jadi offline gitu kan. Yang pertamanya offline jadi online semua kan. Gitu. Jadi kayak kayak emang belum beradaptasi sih. Tapi kalau sekarang karena udah jalan hampir 2 tahun ya, corona udah hampir 2 tahun anniversary, jadi alhamdulillah kayak semuanya berjalan seperti biasa aja. Cara yang Kakak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut apa sih, Kak? Mungkin untuk saya karena di perkuliahan kita memiliki prinsip untuk kita belajar sendiri gitu. Jadi kita belajar sendiri, kayak pergi ke perpustakaan atau kita cari-cari buku-buku di internet untuk bisa memahami lebih lanjut.
materi apa yang sebenarnya harus kita pelajari untuk kedepannya atau materi yang harus kita pelajari sekarang. Jadi lebih banyak membaca. Oke. Itu sih. Kalau masalah kuota sinyal, sebelumnya saya itu sih memastikan dulu apakah sinyal ini baik gak ya gitu. Kalau mau Zoom sebelumnya dipastikan dulu. Kalau udah kayaknya baik nih, udah berarti insya Allah aman lah. Kalau tadi itu kan daring kan ya, gak ada praktikum, jadi solusinya saya sama teman-teman kadang diskusi bersama gitu. Jadi sebenarnya kayaknya semua orang ngalamin ini sih, waktu awal-awal corona tuh kayak stres sendiri, kayak tiba-tiba nangis, kayak ya pokoknya tertekan gitu kan. Terus cara saya dulu waktu mengatasinya tuh kayak lebih sharing ke orang tua, karena kan kita paling dekat di rumah sama orang tua kan. Nggak tahu orang lain mungkin bisa sharing sama temennya yang belum terbuka sama orang tuanya, tapi kalau saya sharing ke orang tua, dari orang tua bilang udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja, jalanin pelan-pelan bareng-bareng. Ibu bantu, bapak bantu, gitu-gitu. Kayak ya udah, kalau misalnya kadang kan ada sih orang tua yang peka gitu kan anaknya. Nanti kalau biasanya kalau pas kita lagi diem aja terus diajak ngomong gitu, gimana, ada susah apa pelajarannya gitu-gitu. Jadi ya tergantung kitanya sendiri sih mau terbuka atau enggak. Sebenarnya kan masalah sharing permasalahan gini kan kayak bisa mengurangi beban gitu kok. Jadi lebih ke sharing ke orang terdekat ya Kak, yang kita percaya. Oke. Ring, ding, 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 ding.